Di segmen tamu hari ini pemirsa di Pojok Pitu, kami kehadiran tamu spesial. Kali ini tamu kita adalah seorang yang memiliki peran penting tentunya dalam mendidik masyarakat tentang literasi informasi di Jawa Timur. Ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Insinyur Tiat Eswardi MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Ibu Tiat, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di sini. Ya, sama-sama. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan selamat tentunya. Ibu sudah mendapatkan penghargaan begitu ya sebagai OPD inovatif karena berhasil mendorong peningkatan tingkat literasi masyarakat di Jawa Timur. Ini terkait dengan penghargaan apresiasi 100 hari inovasi untuk negeri. Ibu Tiat, kalau kita berbicara mengenai literasi, tentunya memiliki peran yang sangat krusial di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kemudian kalau Ibu melihat masyarakat Jawa Timur saat ini di tengah begitu derasnya begitu ya, kita bisa menyimak informasi sangat bebas. Seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kondisi literasi masyarakat Jawa Timur, tentu yang pertama adalah kita melihat indikator kinerja ya, capaian. Jadi kalau biasanya capaian kita melihat ke BPS, jadi bagaimana sih indikator literasi untuk Jawa Timur. Jadi kalau di tahun 2023 kita urutan kelima. Jadi yang pertama itu Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, baru Jawa Timur. Nah, untuk 2024 ini kita naik ke urutan ketiga, Mbak. Jadi Jogja, Bangka Belitung, yang ketiga kita Jawa Timur. Jawa Timur, wah artinya memang ada peningkatan signifikan ya? Ya, peningkatan signifikan dan itu merupakan PR kita bersama, upaya kita bersama untuk terus-menerus meningkatkan literasi Jawa Timur. Baik. Nah kemudian Ibu, kalau kita berbicara mengenai minat baca di Jawa Timur sendiri, ini kalau berdasarkan data di tahun 2024 minat baca di Jawa Timur itu mencapai 77,15%, lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional yang mencapai 59,5%. Tetapi di sisi lain Ibu Tiat, masih ada daerah dengan angka buta huruf tertinggi di Jawa Timur. BPS atau Badan Pusat Statistik Jawa Timur sendiri menyebut ada 3 daerah buta huruf tertinggi, Kabupaten Sampang, kemudian Probolinggo dan Bondowoso. Nah ini seperti apa kemudian upaya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Kalau kita bicara mengenai angka buta huruf, tentu tidak lepas dari kemampuan membaca, menulis tingkat dasar ya. Terkait dengan sarana prasarana, kita memang memiliki PR untuk hal tersebut antara lain di Sampang dan Pandalungan ya. Seperti itu. Nah, terkait dengan tupoksi disperpusif, kita pelajari lebih lanjut, ternyata sebagian besar itu ternyata banyak yang di usia 50 tahun ke atas. Nah, itu PR kita bersama. Dan kalau kembali kita melihat ke perpustakaan, perpustakaan adalah tempat pembelajaran sepanjang hayat, tidak dibatasi oleh usia, waktu, dan tempat. Nah, disinilah kita mulai kita turun. Pertama adalah bagaimana kita berupaya meningkatkan kegemaran membaca. Bisa melalui perpustakaan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, dan yang kedua layanan ekstensi. Jadi ada perpustakaan keliling, ada mobil dongeng, kemudian juga kita berupaya meningkatkan literasi masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, seperti itu. Jadi itu seperti apa, Ibu? Program itu bagaimana? Mungkin singkatannya TPBIS ya. Jadi TPBIS itu bagaimana perpustakaan itu tidak hanya sebagai tempat membaca saja, tapi juga meningkatkan pengetahuan dengan menyenangkan, kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan, syukur-syukur lebih lanjut lagi bisa meningkatkan ekonomi. Dan yang terpenting lagi, bagaimana kita meningkatkan SDM pengelola perpustakaan. Jadi itu salah satu upaya kita untuk turut serta meningkatkan literasi masyarakat di Jawa Timur. Ibu Tiat, tetapi sebenarnya apa yang harus difahami oleh masyarakat terkait pemaknaan literasi itu sendiri, agar kemudian tidak hanya sempit begitu pemahaman, tetapi bisa lebih luas. Apa yang harus dimaknai dari literasi ini, Ibu Tiat? Jadi literasi itu tidak sekedar membaca, menulis, berhitung. Tapi lebih meningkat lagi bagaimana memahami apa yang kita baca,
kita tulis, kita hitung, kemudian juga bisa memecahkan permasalahan yang kita hadapi, kemudian bagaimana perencanaan ke depan sehingga literasi ini pada akhirnya bisa meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Jadi tidak sekedar kalistung saja. Jadi semua panca indera kita ikut aktif terkait dengan literasi ini. Dan itu juga bisa meningkatkan potensi diri tentunya ya Ibu ya, dan pemahaman literasi yang baik. Betul sekali Mbak. Ya. Nah kemudian begini Bu, di era informasi yang sangat bebas dan kecepatan begitu ya yang sangat tinggi, tentu kita harus memperhatikan bagaimana kemudian kita bisa memaknai sebuah informasi menjadi informasi yang benar-benar bisa mencerdaskan kita dan kita bisa cermat begitu Ibu untuk memilah informasi yang benar dan mungkin itu tidak benar. Ya, mungkin ini yang sekarang sedang kita perhatikan ya. Jadi informasi bisa diambil dari mana saja. Jadi yang penting adalah bagaimana pertama itu informasi, kemudian bagaimana berikutnya kita meningkat lagi informasi dari sumber yang jelas. Kalau kita misalnya istilahnya buzzer ya, buzzer ya. Mendengung, jadi informasi yang belum tentu betul didengungkan itu bisa menjadi kebenaran yang semu. Tapi selanjutnya kita meningkat kepada membaca dari sumber yang jelas. Nah, itu sangat penting karena sesudah itu nanti menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, analisis perumusan kebijakan. Nah, itu nanti yang akhirnya penting. Jadi membaca itu sangat penting berdasarkan sumber yang pasti karena disitulah nanti kita bisa mengambil keputusan yang betul. Kalau pengambilan keputusan dari data atau informasi yang tidak jelas, kita bisa keliru nanti dalam merumuskan kebijakan. Nah, itu yang bagaimana kita berupaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat agar kedepannya nanti sampai dewasa mereka terbiasa untuk membaca hal-hal yang valid untuk perumusan kebijakan atau keputusan hidup mereka nanti. Ibu Tia, terkait dengan inovasi begitu Ibu, agar kemudian masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi, kemudian terkait dengan peningkatan literasi bagi masyarakat sendiri. Apa kemudian yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur saat ini? Terkait inovasi, mungkin kita bagi dua, inovasi yang ada di tempat kami, di Provinsi Jawa Timur, atau juga yang ekstensi di masyarakat luas. Kalau terkait dengan yang ada di Disperpusip tentu peningkatan sarana prasarana. Tingkatan sarana prasarana termasuk juga layanan untuk seluruh masyarakat, untuk kelompok rentan. Kemudian juga ada digitalisasi untuk memudahkan informasi. Itu ada di Jatim, jadi bisa dilihat di Play Store, ada di Jatim, nah itu nanti bisa minjam buku secara online. Kemudian juga ada titik baca kita alhamdulillah sudah menyebarkan 1192 titik baca, jadi berupa barcode, cukup menggunakan HP, kita kolaborasi dengan IKAPI. Itu bisa di beberapa tempat. Kemudian juga yang manual, ada mobil keliling, perpustakaan keliling, kemudian juga ada mobil prioritas, jadi mobil untuk kelompok rentan kita jemput. Kemudian juga ada waras, wisata arsip anak sekolah. Jadi intinya cukup banyak lainnya, tapi bagaimana masyarakat itu senang membaca, senang datang ke perpustakaan. Nah ini inovasi-inovasi inilah yang kita terus munculkan. Banyak sekali sebetulnya inovasinya. Ibu, tetapi inovasi itu semua memang menyasar, merata di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur ya pastinya? Apa mungkin ada tantangannya tersendiri begitu Ibu kalau kemudian kita bicara mengenai pengembangan inovasi di masing-masing wilayah di Jawa Timur? Ya, jadi kalau kita melihat inovasi ya, jadi untuk kami di Disperpusip Jawa Timur, tupoksi kami memang satu pengembangan di tempat kami, yang kedua pembinaan di seluruh perpustakaan yang ada di Jawa Timur. Ada sekitar 27.000 sekian yang perpustakaan yang kita bina. Nah, di sini adalah kita memiliki setiap daerah memiliki karakteristik dan tingkat TGM yang beraneka ragam. Nah, disitulah tantangan kita. Tentu mulai dari perencanaan dengan Disperpusip Kota, kemudian pelaksanaan pemantauan selalu kita kawal. Kita tidak mau maju sendiri atau bergerak sendiri, tapi kita kolaborasi dengan
semua Disperpusip Kap Kota yang ada di Jawa Timur. Luar biasa, artinya memang sosialisasi terkait berbagai inovasi dan akses informasi yang disediakan oleh Disperpusip Provinsi Jawa Timur itu juga senantiasa masih dilakukan ya Ibu pastinya ya? Oh, secara terus-menerus dan kita menularkan kepada Kap Kota. Gitu. Baik, luar biasa. Nah pemirsa, tentunya masih akan berlanjut perbincangan kita dengan Ibu Tiat S. Suwardi. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam tamu hari ini di Pojok Pitu. Koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia emas dengan meninggalkan rakyat kecil. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri dan berkelanjutan, yang tidak hanya tumbuh di angka saja, tapi juga mengakar di hati masyarakat dan industri ekonomi. Ikuti agenda Hari Koperasi Nasional tingkat Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Ya pemirsa, kalau kita berbicara bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, tentu kita tidak sekedar berbicara terkait dengan perpustakaan, tapi lebih dari itu kita juga berbicara terkait kearsipan. Bagaimana kemudian kita dapat mengumpulkan, mengelola, kemudian melestarikan arsip-arsip daerah yang memiliki nilai sejarah. Nah, Ibu Tiat, karena kita berbincang masih dengan Ibu Tiat S. Suwardi, pemirsa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Kalau kita bicara mengenai kearsipan sendiri, Ibu, yang ada di Disperpusip Jawa Timur, seperti apa? Terkait dengan arsip, cukup luas yang kita lakukan. Yang pertama, yang pasti adalah kita melakukan akuisisi pemeliharaan terhadap berbagai arsip yang memiliki signifikansi atau nilai sejarah. Seperti itu. Jadi hal yang bersifat sejarah kita akuisisi, kita lestarikan. Kemudian juga kita melakukan pembinaan, pemeliharaan kepada arsip yang ada di OPD, organisasi perangkat daerah. Selanjutnya juga lebih luas lagi memelihara, melestarikan arsip di seluruh masyarakat. Termasuk juga sejarah lisan. Misalnya baru-baru ini kami mengundang Cak Kartolo ya, beliau kan fenomenal. Suatu hal yang sangat penting, mungkin tidak hanya Jawa Timur tapi nasional, itu menjadi salah satu objek arsip kita, seperti itu. Baik, jadi antara memang, lain itu. Kalau kita bicara mengenai kearsipan memang sangat luas. Sangat begitu luas. Kan? Tadi baru salah satu. Oh, ya. Okay, ya. Tadi baru akuisisi, substansi. Kemudian juga kita melakukan pembinaan. Baik. Pembinaan arsip tidak saja kepada OPD, tapi juga kepada BUMD, kepada masyarakat. Kita juga misalnya ada masyarakat bagaimana sih mengelola arsip di RW misalnya. Itu juga kita lakukan. Kemudian juga terkait dengan layanan, jadi arsip-arsip yang memiliki signifikansi kita sebarkan melalui layanan. Jadi layanannya bisa datang ke Disperpusip Jawa Timur atau melalui SIKN JIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Kemudian ada entertainnya juga untuk anak-anak yang waras itu, wisata arsip anak sekolah. Jadi ada mobil lucu nanti ngejemput anak-anak datang, jadi arsip itu menyenangkan. Jadi antara lain juga akan mereka semakin semangat begitu, antusias untuk selalu membaca. Kemudian terkait dengan kearsipan juga mereka akan lebih memahami, lebih bisa mengerti begitu ya Ibu. Ibu, yang terkait dengan pembinaan itu tadi loh, artinya kan segala hal, tidak hanya OPD tetapi juga BUMD bahkan masyarakat ya. Artinya RW pun itu siapapun berarti bisa menggunakan jasa atau layanan itu Ibu. Iya, kalau untuk pembinaan seperti itu. Artinya masyarakat tinggal menghubungi saja untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, atau ada mungkin nomor atau apa yang bisa dihubungi? Bisa menghubungi kita, ada IG, lewat IG pun, lewat medsos pun bisa. Dan yang penting kita melakukan kolaborasi. Kita melakukan kolaborasi dengan FKMSA, Forum Komunikasi Masyarakat Sadar Arsip. Jadi itu sekitar 30-an perguruan tinggi. Nah, itu kolaborasi dengan kita untuk mensosialisasikan bagaimana mengelola arsip dengan baik.
baik arsip keluarga, arsip pribadi, arsip kantor, seperti itu. Jadi kolaborasi kita lakukan dengan FKMSA seperti itu. Ibu, tentunya begini, ketika masyarakat sangat ingin menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, tentu itu harus membuat mereka sangat antusias dong datang. Seperti apa kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memfasilitasi itu, menyajikan atau membuat suasana sangat nyaman sehingga masyarakat betah begitu, Bu. Lama-lama mereka membaca, mereka kemudian melihat arsip, apapun kebutuhan mereka lah terkait dengan literasi itu sendiri. Jadi memang PR kita yang pertama adalah bagaimana masyarakat senang berkunjung ke Disperpusip Jawa Timur. Nah, tentu tadi kembali lagi seperti juga perpustakaan, untuk arsip juga peningkatan sarana prasarana seperti itu. Peningkatan sarana prasarana, kemudian melengkapi berbagai konten yang bisa menjadi pembelajaran. Konten yang memiliki signifikansi secara nasional maupun internasional. Antara lain bisa nanti diangkat menjadi memori kolektif bangsa secara nasional. Kita ada beberapa arsip yang memiliki signifikansi nasional, dan juga kalau signifikansinya secara internasional mendapatkan penghargaan Memory of the World dari UNESCO, seperti tahun lalu kita mendapatkannya di Mongolia terkait dengan arsip pusat penelitian gula di Pasuruan. Jadi artinya itu adalah prestasi luar biasa yang bukan sekedar membuat kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi enak-enakan aja, tapi merupakan motivasi ya Ibu untuk selalu berbenah, untuk selalu memperbaiki. Tantangannya sendiri di mana sebenarnya Ibu? Tantangannya pasti yang pertama era digitalisasi. Nah, itu sudah pasti, tapi ibarat pisau ya. Nah, kita ambil positifnya. Bagaimana digitalisasi itu kita anggap sebagai hal positif. Untuk perpustakaan, layanan sekarang digital. Nah, masyarakat pinjam cukup melalui digital, drive-thru, tinggal mengambil, atau cukup HP, seperti itu ya. Kemudian dari segi arsip juga, kita ada sistem informasi kearsipan nasional, jaringan informasi kearsipan nasional, bisa klik JIKN, SIKN, nanti bisa seperti itu. Jadi itu digitalisasi, pertama tadi ya kita tantangan itu kita balik ya menjadi peluang. Kemudian juga SDM, nah itu kita selalu terus-menerus meningkatkan SDM, baik arsiparis, pustakawan maupun seluruhnya. Dan yang ketiga, sarana prasarana, ya itu menjadi tangan kita, bagaimana agar kita terus mengembangkan diri, selalu inovatif. Kalau gubernur itu menyampaikan manajemen terkait dengan kolaborasi, algoritma, manajemen algoritma itu yang penting. Bagaimana masyarakat itu sekarang menuju kemana? Nah itu kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan kita arahkan secara positif. Jadi bukan berarti perkembangan ke arah mana kita mengikuti, tapi kita belokkan ke arah yang positif, terutama peningkatan literasi sehingga masyarakat Jawa Timur secara SDM tentu akan meningkat, kita harapkan. Tetapi seperti Ibu, itu. Sekarang kan antusiasme masyarakat untuk datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur luar biasa kan Ibu? Ya, alhamdulillah masyarakat banyak yang datang karena selain perorangan kita juga melakukan berbagai program, misalnya tur keliling perpustakaan. Nah, itu biasanya dilakukan setiap Kamis. Seperti minggu lalu itu ada dari SMP 1 Bangil, dari Pojok Baca Gresik, kemudian juga Waras, Wisata Arsip Anak Sekolah. Jadi kunjungan banyak dari luar provinsi, termasuk juga ada dari beberapa negara yang ternyata ya karena era digital ini, jadi mereka mengetahui, jadi kita juga surprise. Tapi kunjungan ini alhamdulillah, jadi kita juga agak harus siap-siap ya, itu. Artinya sudah tahu, oh mereka nanti yang datang kira-kira begini harus mempersiapkan, mengantisipasi begitu ya. Ibu Tiat, kemudian begini, Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045, apa kemudian yang dipersiapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur? Ya, yang pasti terkait dengan Jawa Timur gerbang baru Nusantara, tidak lepas dari tupoksi Disperpusip. Pertama tentu sebagai pusat literasi bersama pusat pembelajaran dan pusat memori kolektif bangsa. Bagaimana kita bisa menjadi
negara atau bangsa yang maju kalau kita tidak mengetahui nilai-nilai kebaikan dari para pendahulu kita. Mungkin seperti itu. Harapannya sendiri Ibu terkait dengan peningkatan SDM di Jawa Timur melalui peran literasi seperti apa? Tentu harapannya yang pertama adalah masyarakat memiliki tingkat gemar membaca yang tinggi, karena dari gemar membaca segala sesuatu itu bisa dipelajari, dan pada saat ada hal-hal penting untuk dihadapi atau perumusan kebijakan bisa bersumber dari data yang valid, seperti itu. Baik, tentunya itu harus dimaknai positif pastinya ya oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih Ibu Insinyur Tiat Suwardi MSI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Sehat selalu pastinya Ibu. Terima kasih juga sudah bersedia hadir dalam Pojok Pitu kali ini. Sama-sama Mbak. Dan pemirsa, demikian tadi untuk segmen tamu hari ini dalam program Pojok Pitu. Nah, untuk informasi menarik lainnya pemirsa masih akan hadir sesaat lagi tentunya dalam Pojok Pitu usai jeda pariwara.